Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghesi Amati. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Yang pertama, jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Konsep pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran untuk memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Pendidikan ini diarahkan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada urgensi, yaitu menanggulangi krisis moral, radikalisme, dan intoleransi di kalangan generasi muda, menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang kuat, meningkatkan integritas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial mahasiswa, membentuk karakter mahasiswa yang kritis, beradab, dan menjunjung pluralitas. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah karena yang pertama merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, Islam, hingga perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, menjadi identitas nasional yang mengikat keragaman budaya dan agama. Yang ketiga, mencerminkan kesepakatan politik para pendiri sebagai dasar negara. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Konsep negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dan wilayahnya melalui hukum dan pemerintahan yang sah. Yang berikutnya, tujuan negara. Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan yang berikutnya ada urgensi dasar negara. Poin pertama, sebagai fondasi legal dan filosofis bagi sistem ketatanegaraan. Yang kedua, menjadi pedoman arah pembangunan nasional. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan kesinambungan bangsa. Yang keempat, menjamin bahwa semua kebijakan tetap sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa. Pertanyaan keempat, jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Ia bersifat terbuka, adaptif, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Ada juga urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, ada beberapa poinnya. Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI dari ideologi transisional dan radikalisme. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Yang ketiga, membangun integritas nasional berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan. Yang terakhir, menjadi penuntun dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Pertanyaan kelima yaitu jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah landasan moral yang menentukan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur bangsa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sedangkan urgensi ada memiliki beberapa poin. Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI dari ideologi transnasional dan radikalisme, menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan negara, membangun integritas nasional berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan. Yang terakhir, menjadi penentu dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan pertanyaan keenam, jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila memberikan kerangka nilai dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga ilmu tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi, melainkan pada kemanusiaan dan keberlanjutan. Ada pula urgensinya, menjaga agar ilmu tetap bersifat etis dan humanistik, mengarahkan riset agar tidak bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan agama, menumbuhkan kepekaan sosial dalam inovasi teknologi, mendorong integritas antara iptek dan nilai-nilai luhur bangsa. Pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku kehidupan mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan intelektual muda diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan pada mahasiswa yaitu menghormati teman beda agama, ikut doa bersama lintas agama, tidak memaksakan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan pada mahasiswa, menghindari bullying, membantu teman disabilitas, mendukung kampanye anti kekerasan. Dan yang ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapan pada mahasiswa yaitu ikut UKM lintas suku, memakai produk lokal, menghormati budaya daerah teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan pada mahasiswa yaitu aktif dalam diskusi kelas, from BEM, menerima hasil voting, organisasi meski berbeda pilihan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pada mahasiswa yaitu menggalang dana untuk mahasiswa kurang mampu, tidak mencontek dalam ujian. Itulah presentasi dari jawaban saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.